Sebelumnya aliran sungai itu sampai ke sini sampai. Gemuruh mesin dari 4 unit alat berat masih memecah keheningan di kawasan Jembatan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pau, Kota Padang, pada Kamis 29 Januari. Alat-alat tersebut bekerja tanpa henti, mengeruk dan menata kembali aliran sungai yang sempat mengamuk pada akhir November lalu. Meski upaya normalisasi sungai terus berjalan, pemandangan di sekitar lokasi masih menyisakan luka yang menganga. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Padang. Untuk mengetahui kondisi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Arif Ramanda. Silakan, rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Nurma. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada. Gemuruh mesin dari 4 unit alat berat masih memecah kedengan di kawasan Jembatan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis 29 Januari 2026. Alat-alat tersebut bekerja tanpa henti, mengeruk dan menata kembali aliran sungai yang sempat mengamuk pada akhir November lalu. Meski upaya normalisasi sungai terus berjalan, pemandangan di sekitar lokasi masih menciptakan luka yang menganga. Bekas hantaman banjir bandang 2 bulan silam masih tidak jelas, menyisakan ruang-ruang kosong di mana dulunya berdiri rumah warga dan fasilitas publik. Akses transportasi kini memang mulai pulih sepenuhnya. Jalan penghubung antara Kepulauan Koto dan Lambung Bukit sudah ramai dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4, menandakan denyut ekonomi warga perlahan kembali berdetak. Namun bagi warga setempat seperti Murniati, pulihnya akses jalan belum tentu diikuti dengan pulihnya ketenangan batin. Setiap kali langit Padang mulai mendung, dadanya kerap berdegup kencang, menyimpan kecemasan yang sulit dihilangkan. Sudah 2 hari terakhir hujan turun membasahi kawasan tersebut. Bagi Murniati, suara rintik hujan bukan lagi simfoni alam yang menenangkan, melainkan pengingat akan tragedi mencekam yang menghanyutkan pemukiman di depan matanya. Murniati menceritakan bahwa malam sebelum ia memutuskan tidur di rumah halamannya yang berada tepat di bibir sungai, sebenarnya pasca banjir bandang ia telah menyewa kontrakan di tempat yang lebih aman demi menghindari risiko susulan. Keputusan untuk kembali tidur di rumah yang pernah diterjang banjir itu bukan tanpa alasan. Sebagai seorang pedagang, jarak antar lokasi berjalan dan rumah kontrakan yang cukup jauh membuatnya sering kelelahan hingga akhirnya terlelap di rumah lama. Setiap sudut rumah dan lingkungan sekitarnya seolah memutar kembali memori kelam. Murniati masih ingat betul bagaimana air bah menghanyutkan beberapa rumah tetangganya, termasuk Surau Jamiatul Rahmah yang selama ini menjadi pusat ibadah warga. Trauma ini ternyata tidak hanya menghinggapi dirinya, anak-anak Murniati pun mengalami dampak psikologis yang serupa. Setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, raut ketakutan langsung terpancar dari wajah mereka. Khawatir bahaya yang sama akan terulang kembali. Untuk melawan rasa trauma yang terus membayangi, Murniati memilih untuk tetap aktif bekerja. Baginya, berjualan bukan sekadar mencari nafkah, melainkan terapi untuk mengalihkan pikiran dari ingatan tentang banjir yang mencekam. Ia menegaskan keinginannya untuk bangkit secara mandiri. Murniati mengaku tidak ingin terus-menerus bergantung pada bantuan pihak lain, meskipun kondisi ekonominya belum sepenuhnya stabil pasca bencana. Sentimen berupa dirasakan oleh Romaina, warga lainnya. Meski kini ia tidak lagi menetap di rumah lamanya, bayang-bayang musibah itu tetap menghantui setiap pagi, terutama saat ia melihat lahan kosong bekas rumahnya yang terjang banjir bandang. Harapan warga kini tertumpu pada pengerjaan normalisasi sungai yang sedang berlangsung. Mereka berharap perbaikan sungai oleh alat-alat berat tersebut dapat menjadi benteng pertahanan terakhir agar musibah serupa tidak lagi menyapa kehidupan mereka di masa depan. Mungkin sekian rekan Mbak, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arif dan selamat bertugas kembali. Halo Tribuners, selamat siang. Sekarang saya Arif, reporter dari Padang.com, yang mana pada siang hari ini masih berada di
Kelurahan Kapalo Koto, yang mana di sini sedang melakukan proses perbaikan aliran sungai ya, menggunakan alat berat. Nah, aliran sungai ini, sungai Batu Busuk, yang mana pada akhir tahun lalu itu dia ada banjir bandang di sini, hingga aliran sungainya itu membesar dan sampai ke sini. Nah, namun pada saat hari ini masih dilakukan proses perbaikan. Perbaikan yang masih terus dilakukan. Nah, Tunas dapat melihat untuk situasi terkini di sini masih ada sekitar 4 alat berat yang melakukan proses pengerjaan untuk memperbaiki aliran sungai ini di Bunas. Nah, sebelumnya aliran sungai itu sampai ke sini, sampai sudah ditimbun. Nah, jadi hingga kecil ya. Itu prosesnya masih kita lihat. Nah, di sana itu ada jembatan Batu Busuk. Nah, ini merupakan aliran sungai Batu Busuk yang terjelas. Lokasi ini juga tidak jauh dari SMP 44. Nah, itu untuk proses perbaikannya masih terus dilakukan. Jalannya kemarin kan sempat putus nih, di sini udah bisa diakses oleh roda 2 maupun roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.